3. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Sebelum pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Baiklah, Bapak Ibu saya terlebih dahulu ya. Pasya, ada Bu. Ujel, ada Bu. Desi, hadir Bu. Naura, hadir Ibu. Zelda, hadir Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Reva, kenapa Reva tidak hadir? Sakit Bu. Ya, mari kita sama-sama doakan semoga teman kita Reva diberi kesehatan dan dia bisa masuk ke sekolah lagi. Amin. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Sepertinya terus semangat ya. Ada baiknya kita SBQ dulu ya. Oke Bu. Tolong berdiri semuanya. SBQ dulu dahulu. Ada yang tahu tepuk semangat? Tahu. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Oke Bu. Dengar itu dulu. Tepuk semangat. 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 Bisa? Bisa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Anak didik pun semangat. Alhamdulillah. Nah, Bu mau nanya nih, kemarin ada yang masih ingat pembelajaran kita tentang apa? Ingat Bu. Ayo Pasya, tentang apa? Tentang dasar negara Indonesia Bu. Tentang dasar negara Indonesia. Ada yang tahu dasar negara kita apa? Pancasila. Pancasila. Kasih aku puja. Pancasila. Nah benar, jadi dasar negara kita yaitu Pancasila. Nah untuk hari ini kita belajar tentang, ada yang tahu kita belajar tentang apa? Nggak tahu Bu. Tentang aturan Bu. Nah benar, tentang mentaati tata tertib di sekolah. Tujuannya agar kita bisa mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Silakan perhatikan dia yang ditampilkan di depan. Aturan adalah ketentuan yang mengikat warga, kelompok, dan masyarakat. Aturan digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Ada beberapa peraturan tertulis di sekolah antara lain: 1. Wajib menggunakan seragam yang ditentukan. 2. Tentang tempat duduk. 3. Menjaga kebersihan sekolah. Selain itu, ada peraturan tidak tertulis di sekolah, antara lain: 1. Saling tolong-menolong. 2. Menjemput teman yang sakit. Dan terakhir, bersikap sopan dan saling menjaga. Peraturan tertulis di masyarakat yaitu kamu wajib lapor 1 kali 24 jam, mempunyai KTP, dan mempunyai kartu keluarga. Kemudian terdapat peraturan tidak tertulis di masyarakat, yaitu yang pertama mengatur terhadap tatanan sifat, yang kedua saling menghormati, dan yang ketiga yaitu saling menyapa. Nah, ada yang tahu tadi apa peraturan? Lebih taati.
memaksa, dimana apabila kita tidak mentaati peraturan itu maka kita dikenakan sanksi atau hukuman. Nah, selanjutnya ada peraturan tidak tertulis. Kita tahu tadi peraturan tidak tertulis. Nah, contohnya Harus pulang tepat waktu, bersih rumah. harus menjaga tata tertib, berbicara dengan sopan santun, menjenguk teman yang sakit. Di mana peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia untuk menertibkan, ya. Nah, di sini gua ada tugas per kelompok selaku untuk tugasnya ada 3. Nah, sebelum masuk ke tugas, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi ini? Sudah paham atau belum? Paham, Bu. Paham. Nah, ibu kasih tugas 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, nah silakan buat nama kelompoknya, tangga. Kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Kalau ada yang belum paham, belum ngerti, silakan tanya sama ibu. Oke? Kelompok 1, ada yang tidak paham dengan soalnya? Paham, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 3? Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan ya. Ibu. Pada kelompoknya sama ke depan, Bu. Sudah. Sudah. Sudah selesai? Sudah. Nah, ini kelompok 3. Siapa yang mau maju ke depan? Presentasi. Kelompok 3 dulu ya. Silakan kelompok 3. Yaitu peraturan tertulis seperti menjaga kebersihan sekolah. Peraturan yang tidak tertulis itu saling tolong menolong. Masih aku kelompok 3. Kelompok 1. Ayo kelompok 1. Silakan presentasi ke depan. Di sini